Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Nurhalim. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan memaparkan terkait jawaban ujian akhir semester filsafat pendidikan Islam. Pertanyaan yang pertama, bagaimana pandangan Islam tentang modernitas? Bagaimana dampaknya terhadap konseptualisasi pendidikan Islam? Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu modernisasi. Modernisasi itu adalah sebuah pembaharuan. Maka bisa dikatakan bahwa modernisasi merupakan suatu keharusan bagi umat Islam, bukan hanya dilihat dari kegunaan praktisnya saja, tetapi memang Islam sendiri mengandung nilai-nilai modernisasi atau pembaharuan. Nah, yang tidak diterima Islam yang tidak diterima Islam itu bukan pembaharuannya, tetapi mengidentikan sesuatu yang modern sebagai sesuatu yang bersifat barat dan segala macam aspek implikasinya. Jadi sebetulnya ketika pembaharuan itu terjadi selama tidak keluar dari syariat dan tidak keluar dari ajaran Islam, maka itu diperbolehkan gitu. Karena memang Islam sendiri mengandung nilai-nilai itu. Nah, maka modernisasi dalam Islam itu menuntut 3 hal pokok. Yang pertama, memelihara inti bangunan asal, tetap menjaga waktu dan karakteristiknya, bahkan menampilkan serta memperhatikan inti ajaran-ajaran murninya. Jadi memang dipelihara inti bangunan asalnya gitu. Jadi jangan sampai si bangunan asal itu menjadi roboh hanya karena modernisasi gitu. Justru modernisasi itu harus menjadi sebagai penguat, yang dimana pada tuntutan yang kedua itu memperbaiki hal-hal yang telah runtuh dan menguatkan kembali sendi-sendi yang dianggap lemah. Nah, di sini modernisasi berfungsi sebagai penguat, yang dimana ketika ada sesuatu hal yang runtuh maka harus diperbaiki. Ketika ada sesuatu hal yang lemah maka harus diperkuat gitu, harus dikuatkan. Kemudian yang ketiga, memasukkan beberapa pembaharuan dan merubah sifat dan watak aslinya. Nah, kemudian menurut Al-Maududi, pembaharuan itu adalah membersihkan ajaran-ajaran Islam dari berbagai bentuk kejahiliahannya dan berusaha menghidupkan ajaran-ajarannya yang murni. Nah, sebagai contoh itu seperti yang kita ketahui bahwa berhijab itu adalah wajib bagi setiap muslimah. Nah, namun pada realitanya pada zaman sekarang banyak yang tidak berhijab karena mungkin sebagian menganggap bahwa wajib itu dulu gitu, sekarang mah udah enggak, itu mah mungkin hanya anjuran misalnya. Nah, bagaimana caranya kita agar tidak terjadi spekulasi seperti itu gitu, agar kita agar kita mengembalikan, bagaimana cara kita mengembalikan bahwa berhijab itu wajib gitu. Nah, itu sebagai salah satu bentuk pembaharuan sebetulnya. Jadi pembaharuan di sini itu bukan melemahkan syariat Islam, tetapi menguatkan. Kalau misalkan yang melemahkan, ya justru itu yang tidak diterima. Itu. Kemudian yang kedua, jelaskan mengapa guru atau pendidik agama Islam harus memahami filsafat pendidikan Islam. Berikan contoh-contoh penerapan bagi guru PAI dalam pelaksanaan tugasnya. Maaf ya, ini cepat karena waktunya. Oke, secara filosofis, hakikat pendidikan kan berkaitan dengan para pendidik, anak didik, lembaga pendidikan, kemudian dasar-dasar dan tujuan pendidikan, hak dan kewajiban, tugas dan kedudukan. Pokoknya semua yang terlibat dalam pendidikan itu adalah secara filosofisnya ya, hakikat pendidikan itu. Kemudian secara epistemologisnya, sumber-sumber dan tolak ukur pendidikan dikaji secara kritis dan mendalam sehingga akan berjalan harmonis dengan tujuan pendidikan yang dimaksudkan. Nah, jadi sebuah pendidikan itu kan harus memperoleh hasil ya, dan hasil itu tidak didapatkan secara sia-sia, tidak didapatkan secara percuma-cuma gitu. Dan seperti yang kita ketahui bahwa ilmu itu berkembang dan berubah-ubah gitu. Nah, adanya dan berubahnya itu kenapa ya? Karena adanya filsafat misalnya, kenapa hal ini bisa terjadi, terus bagaimana hal ini bisa terjadi, karena kenapa ini itu selaras dengan pengertian filsafat bahwa filsafat itu sendiri diartikan sebagai pola berpikir dengan ciri-ciri tertentu, yakni dengan
kritis, sistematis, logis, kontemplatif, radikal, dan spekulatif. Karena tugas seorang guru, maksudnya kenapa hal ini disebut sejalan ya, karena memang dengan pendidikan, ketika seseorang yang terdidik, maka dia akan diasah atau dia akan dibentuk menjadi seseorang yang dapat berpikir logis, kritis, kemudian radikal. Maksud radikal di sini itu mendasar gitu. Jadi ketika ada sesuatu hal yang terjadi, dia tidak menelan mentah-mentah. Begitupun guru. Misalnya ketika ada seorang anak didik yang bertanya, apabila seorang gurunya misalnya tidak memahami filsafat pendidikan Islam, dia asal ngejawab misalnya, kemudian anak didiknya masih mending kalau misalnya anak didiknya langsung menerima. Nah, bagaimana dengan tidak? Maka dengan itu, ketika seorang pendidik sudah belajar dan memahami filsafat pendidikan Islam, dia akan menjawab secara logis sampai anak itu paham gitu, seperti itu. Karena kan tugas seorang guru ini bukan hanya sebatas menyampaikan materi di kelas saja atau hanya sebatas memberi tugas saja, tetapi juga sebagai korektor, inspirator, informator, motivator, supervisor, dan juga fasilitator. Nah, dan itu tidak didapatkan secara instan gitu ya. Segala sesuatu itu membutuhkan usaha. Karena ya seperti yang tadi saya bilang, ketika kita tidak bisa berpikir kritis, mungkin kita hanya akan menjadi bahan olok-olokan gitu. Karena segala sesuatu itu harus dipikirkan, harus dipikirkan betul-betul gitu. Jadi ketika pun misalnya nanti ada hal yang memang tidak terjawab atau dan lain sebagainya, yang penting kita sudah berusaha untuk belajar gitu. Karena pada hakikatnya sebuah penyampaian itu akan lebih efektif ketika ditauladankan, ketika memakai sistem tauladan. Seperti misalnya timbul isu-isu, kemudian kita menanggapinya dengan kritis, maka anak-anak didik itu akan secara tidak langsung meniru, karena bagaimanapun guru itu kan digugu dan ditiru gitu ya. Kemudian sebutkan ya, pertanyaan yang ketiga ya, sebutkan dasar-dasar pembentukan kurikulum. Nah, di sini itu ada 3 konsep tentang kurikulum. Itu yang pertama, kurikulum sebagai substansi, kurikulum sebagai sistem, dan juga kurikulum itu sebagai bidang studi. Nah, kemudian untuk dasar-dasar kurikulumnya, yaitu kurikulum disusun untuk mewujudkan sistem pendidikan nasional. Jadi kurikulum itu tidak dibuat hanya untuk satu orang atau misalnya hanya untuk satu sekolah, satu kota, tetapi kurikulum itu untuk nasional, untuk satu negara gitu. Kemudian kurikulum pada semua jenjang pendidikan dikembangkan dengan pendekatan kemampuan. Jadi kurikulum itu harus sesuai dengan kemampuan orang-orang yang ada di Indonesia. Jangan sampai kurikulum tidak sesuai dengan kemampuan warga negara Indonesia misalnya. Kan itu akan menjadi beban nantinya. Kemudian kurikulum harus sesuai dengan ciri khas satuan pendidikan pada masing-masing jenjang pendidikan. Nah, jadi kalau misalnya pelajaran untuk SMP ya untuk SMP, pelajaran untuk SMA ya untuk SMA. Jangan sampai pelajaran untuk SMA kemudian ke SMP kan misalnya gitu. Kemudian yang keempat, apa hendak dicapai oleh pendidikan Islam menurut Al-Ghazali. Jadi intinya tujuan pendidikan gitu ya, capaian tujuan. Nah, Al-Ghazali ini menekankan tugas pendidikan adalah mengarah pada realisasi tujuan keagamaan dan akhlak, di mana fadilah atau keutamanya ini takorub kepada Allah merupakan, jadi takorub kepada Allah ini merupakan tujuan yang paling penting. Apa sih takorub itu? Yaitu sebuah bukan hanya pendekatan fisik, tetapi pendekatan rohani gitu ya. Nah, jadi tujuan pendidikan menurut Al-Ghazali itu yaitu pembentukan insan yang paripurna baik di dunia dan akhirat. Jadi tujuannya itu bukan hanya mengejar dunia lagi, tetapi juga akhirat gitu. Itu adalah tujuan Al-Ghazali. Tujuan pendidikan menurut Al-Ghazali gitu ya. Kemudian yang kelima, apa perbedaan pandangan pendidikan Ibnu? Oke, yang kelima ya. Oke. Pertanyaan yang kelima, apa perbedaan pandangan pendidikan Ibnu Khaldun dengan Al-Ghazali? Nah, pandangan pendidikan menurut Ibnu Khaldun berpijak pada statementnya yang menegaskan bahwa manusia adalah makhluk yang sempurna. Kenapa dikatakan sempurna? Ya karena manusia diciptakan berbeda dari makhluk yang lain. Manusia ini diberi akal gitu, yang dimana akal itu bukan hanya bisa memikirkan gitu, bukan hanya bisa memikirkan segala sesuatu, tetapi juga merekayasa sesuatu dan bahkan meningkatkan rasa iman kepada Allah.
Nah, di sini manusia itu bukan hanya memiliki kesadaran untuk mengetahui, tetapi juga memahami dan mempraktikannya atau merealisasikannya gitu. Itu menurut Ibnu Khaldun. Kemudian untuk Al-Ghazali, menurut Al-Ghazali, pandangan pendidikan menurut Al-Ghazali digambarkan melalui aktivitasnya yang luar biasa dalam dunia pendidikan, sebagaimana yang tertera pada buku Dr. Andes Hasan Basri, MAG, itu dikatakan bahwa Al-Ghazali ini pernah mengalami kegoncangan jiwa ketika beliau menuntut ilmu gitu ya. Tapi ya itu tidak bertahan lama, hanya beberapa bulan gitu. Dan beliau kemudian mendapat pencerahan gitu, sampai akhirnya kembali hidup normal. Nah, jadi dasar pendidikan Islam dalam menurut Al-Ghazali itu menyatukan konsep ilmu dengan dua energi manusia, yaitu akal dan hati. Sedangkan indera banyak menimbulkan keraguan, oleh sebab itu semua ilmu harus berujung pada ilmu yang meyakinkan. Ini menurut Al-Ghazali. Jadi ketika tadi Ibnu Khaldun berkata bahwa akal, maka Al-Ghazali di sini berkata yaitu akal dan hati. Gitu. Jadi karena segala sesuatu itu harus diyakini atau harus diyakinkan, harus sesuatu yang meyakinkan. Gitu. Kemudian pertanyaan yang keenam, apa yang ditekankan dalam pendidikan Islam menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Hashim Asy'ari? Nah, menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, jadi yang ditekankan itu pada beliau itu sebagai pelopor yang membangkitkan kesadaran bangsa melalui pembaharuan Islam dan pendidikan, yang dimana dia menekankan kepada lembaga pendidikannya gitu. Jadi mengembangkan lembaga pendidikan. Tetapi sebetulnya bukan hanya lembaga pendidikan saja yang dikembangkan, tetapi juga fasilitas bisnis seperti rumah sakit, kemudian perbengkelan juga. Nah, sedangkan Kiai Haji Hashim Asy'ari itu lebih menekankan kepada etika pendidikan, karena ini tuh sejalan dengan pemikiran Al-Ghazali ya, bahwa pendekatan kepada Allah itu bukan hanya fisik tetapi juga rohani. Nah, dan untuk mendapatkan itu maka seseorang itu harus memiliki etika terus adab dan moral yang baik gitu, dan bukan hanya untuk murid saja tetapi juga guru atau pendidik. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir, itu yang ketujuh, apa saja sifat yang semestinya dimiliki oleh peserta didik? Nah, yang pertama, sikap mencintai ilmu dan pendidiknya, karena dahulukan cinta sebelum bisa. Karena ketika kita bisa mencintai sesuatu hal, maka kita akan dengan sukarela, dengan ikhlas menerima apa yang dikatakan gitu, dan kita juga akan ikhlas dalam menyerap. Itu akan mempermudah kita untuk menyerap ilmu yang diberikan. Kemudian yang kedua, sikap yang selalu konsentrasi dalam belajar. Nah, ini adalah salah satu syarat penting juga, karena ketika kita belajar maka kita harus mampu berkonsentrasi, harus mampu fokus. Karena dengan kita tidak fokus, nantinya tuh si pelajarannya tuh masuk telinga kanan, keluar telinga kiri gitu. Jadi percuma aja. Sebetulnya tidak percuma sih, hanya saja bagaimana kita akan menyerap ketika kita tidak konsentrasi. Nah, kemudian yang ketiga, sikap mental yang dewasa dan mampu menerapkan ilmu pengetahuan dalam kehidupan. Nah, mungkin ini juga mental benar-benar dibutuhkan ya, salah satu syarat. Kenapa? Karena mental juga berperan penting dalam pembelajaran. Karena ketika kita bermental tahu misalnya, baru dikasih tugas dikit udah ngeluh, udah up gitu ya, udah nggak mau belajar lagi. Nah, kita tuh harus memiliki mental yang kuat, karena capek boleh, ngeluh boleh, tapi jangan berhenti, karena segala sesuatu itu tidak bisa didapatkan dengan instan ya, semuanya harus penuh perjuangan. Karena mie instan aja perlu dipasak dulu, nggak langsung dimakan. Oke, mungkin hanya sekian ya yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila dari teman-teman ada koreksi, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.